Gemerlap lampu ibu kota tak pernah benar-benar padam. Di saat sebagian warga terlelap, ribuan orang lain masih berjuang menyambung hidup di tengah denyut Jakarta yang tak pernah berhenti. Pengemudi ojek online menembus jalanan malam, pekerja shift malam bergegas pulang, pedagang menyiapkan dagangan untuk esok pagi, hingga anak muda yang masih beraktivitas di tengah hiruk-pikuk kota. Namun di balik padatnya mobilitas dan gemerlap cahaya ibu kota, terdapat ancaman yang mengintai dalam gelap. Aksi begal, perampokan, dan kejahatan jalanan kembali menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Dalam beberapa pekan terakhir, media sosial dipenuhi rekaman CCTV dan video viral yang memperlihatkan betapa nekatnya para pelaku melancarkan aksi kriminal di tengah jalanan ibu kota. Mulai dari perampasan kendaraan, penyerangan, hingga aksi penghadangan dengan menggunakan senjata tajam. Aksi-aksi itu bukan hanya merenggut harta benda, namun juga meninggalkan rasa takut dan trauma mendalam bagi para korbannya. Rekaman CCTV memperlihatkan pelaku yang tak segan memepet korban di tengah jalan. Ada yang beraksi secara berkelompok, membawa senjata tajam, bahkan melukai korban yang berusaha mempertahankan barang miliknya. Sejumlah kasus terjadi saat dini hari, ketika kondisi jalan mulai lengang dan aktivitas pengawasan mulai menurun. Korban pun beragam, mulai dari pelajar, pekerja, pengemudi ojek online, hingga masyarakat yang baru pulang beraktivitas. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran besar di tengah masyarakat. Tak sedikit yang memilih menghindari jalur sepi atau memilih pulang lebih awal demi menghindari risiko menjadi korban kejahatan. Rasa aman yang selama ini menjadi harapan masyarakat di ruang publik perlahan terganggu oleh maraknya kejahatan jalanan. Aksi begal tidak hanya menimbulkan kerugian materi, lebih dari itu, kejahatan ini meninggalkan trauma psikologis yang mendalam bagi para korban dan keluarganya. Dalam dunia kepolisian, kejahatan jalanan seperti begal masuk dalam kategori kejahatan 3C, yaitu curat atau pencurian dengan pemberatan, curas atau pencurian dengan kekerasan, dan curanmor atau pencurian kendaraan bermotor. Kejahatan ini menjadi perhatian serius karena langsung menyentuh keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam beberapa kasus, pelaku bahkan tidak ragu melukai korban demi menguasai barang yang diincar. Meningkatnya aksi begal dan kejahatan jalanan membuat masyarakat menuntut hadirnya langkah cepat dan tegas dari aparat penegak hukum. Publik tidak hanya menginginkan penangkapan pelaku setelah kejadian, namun juga pencegahan nyata agar aksi kejahatan tidak terus berulang di jalanan ibu kota. Di tengah kondisi itu, kepolisian dituntut hadir memberikan rasa aman sekaligus menjawab keresahan yang tengah dirasakan masyarakat.
Menjawab maraknya aksi begal dan kejahatan jalanan, Polda Metro Jaya melakukan langkah cepat melalui Operasi Penanganan Kejahatan 3C. Operasi ini menyasar berbagai kejahatan jalanan, termasuk curat, curas, dan curanmor yang meresahkan masyarakat. Pada Jumat 22 Mei 2026, Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers di lobi gedung promotor untuk menyampaikan hasil pengungkapan kasus kejahatan jalanan yang digelar sepanjang bulan Mei. Konferensi pers ini dibuka langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto, dan dipimpin oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Dr. Iman Imanuddin. Dalam konferensi pers dipaparkan hasil signifikan. Sebanyak 127 kasus kejahatan jalanan berhasil diungkap. Dari sini, 173 tersangka berhasil diamankan, yang mana 38 tersangka diantaranya ditangkap langsung oleh tim pemburu begal. Sedangkan 135 tersangka lainnya berhasil diamankan oleh jajaran Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dari hasil pengungkapan kejahatan jalanan ini, polisi menyita ratusan barang bukti hasil kejahatan. Mulai dari telepon genggam, motor, hingga kendaraan roda 4. Bahkan, polisi juga menemukan 8 pucuk senjata api beserta amunisinya. Petugas juga menemukan kunci letter T dan puluhan senjata tajam yang digunakan para pelaku saat melancarkan aksinya. Dalam memberantas kejahatan jalanan, seluruh penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan tentu saja akuntabel. Bahkan terhadap pelaku yang melakukan perlawanan atau melarikan diri, petugas melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur yang berlaku. Kejahatan jalanan di wilayah hukum Polda Metro Jaya dalam 1 bulan terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun dengan adanya kecepatan informasi di media sosial cukup membantu kami untuk segera melakukan langkah-langkah pengungkapan dan langkah-langkah upaya hukum di dalam melakukan penangkapan terhadap para tersangka yang melakukan tindak pidana tersebut. Sabu Kamtibmas kolaboratif dengan Siskamling untuk memperkuat ketahanan lingkungan menjadi potensi gangguan keamanan. Kehadiran Sabu Kamtibmas dan Siskamling bukan semata-mata sifatnya seremonial, tetapi ini merupakan wujud kolaborasi masyarakat bersama Polri dan TNI dalam memperkuat deteksi dini, memperluas jangkauan informasi Kamtibmas, serta membangun kepedulian bersama keamanan lingkungan. Penanganan kejahatan jalanan menjadi prioritas dalam menjaga situasi Kamtibmas di ibu kota. Dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat, patroli skala besar terus ditingkatkan. Pos Kamling dihidupkan kembali, serta integrasi CCTV terus diperluas untuk mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan. Masyarakat tidak henti diingatkan untuk terus waspada, terutama saat beraktivitas pada malam hari. Dan tentu saja layanan cepat kepolisian 110 bisa diandalkan untuk memberikan informasi cepat, tepat, serta akurat. Langkah cepat kepolisian menunjukkan bahwa negara hadir menjawab keresahan masyarakat. Namun menjaga keamanan ibu kota bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat. Dibutuhkan kewaspadaan, kepedulian, dan kerjasama seluruh elemen masyarakat agar ruang publik tetap aman dan juga nyaman.
muncul kesadaran di masyarakat, kepekaan, kolaborasi dengan kami, ya insya Allah Jakarta akan lebih aman. Di balik maraknya aksi begal dan kejahatan jalanan, kepolisian melihat ada pola yang terus berulang. Para pelaku tidak selalu menargetkan korban tertentu. Mereka bergerak secara acak menyusuri jalanan, mengamati situasi, dan mencari celah untuk melancarkan aksinya. Korban yang sendirian, jalanan yang sepi, serta kondisi lingkungan yang minim pengawasan menjadi faktor yang sering dimanfaatkan oleh pelaku. Karena itulah muncul inisiasi pembentukan Satgas Pemburu Begal oleh Polda Metro Jaya. Tim ini bertugas untuk menganalisa, menyelidiki, menelusuri, hingga menangkap para pelaku pembegalan di kota Jakarta dan sekitarnya. Pembentukan tim pemburu begal ini tentunya didasari pada kondisi kejahatan tadi yang sudah kami sampaikan, di mana ada peningkatan kejahatan khususnya curas dan curanmor, dan mulai memunculkan keresahan di tengah masyarakat. Ini juga didorong oleh faktor media sosial yang memberikan informasi-informasi terkait dengan tempat-tempat yang rawan kejahatan, kemudian terkait dengan kejadian-kejadian di beberapa tempat, sehingga hal inilah yang mendasari kami kemudian melakukan pembentukan tim pemburu begal. Tim pemburu begal ini kami bentuk dengan berisi dari anggota-anggota kami yang memiliki spesifikasi dan memiliki kompetensi dalam hal pengungkapan pelaku-pelaku curas. Makanya mereka mengkompilir setiap kejadian, kemudian menganalisis dari fakta-fakta yang diperoleh dan mempadukan dengan data yang kami miliki. Jadi tim ini sudah memiliki, mungkin ada yang residif, kemudian informasi tentang beberapa jaringan, diolah menjadi satu informasi yang A1, baru mereka melakukan penindakan berupa penangkapan. Tim pemburu begal ini berisi personel-personel terpilih yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam mengungkap kasus curas dan kejahatan jalanan. Setiap laporan kejahatan dikumpulkan, dipetakan, dan dianalisis secara mendalam. Indikatornya adalah yang pertama dari intensitas kejahatannya. Kemudian yang kedua dari kualitas kejahatannya itu sendiri. Nah, intensitas tentunya kan berapa kali di tempat tersebut terjadi tindak pidana atau kejahatan. Kemudian kualitasnya curas atau pencurian dengan kekerasan, tadi kita juga sudah informasikan ada yang menggunakan senjata api, kemudian ada yang menggunakan senjata tajam, ada juga yang hanya menggunakan alat untuk membantu kejahatannya dengan pencurian biasa saja. Dalam menekan angka kejahatan, kepolisian tidak hanya mengandalkan penangkapan pelaku, tetapi juga melakukan berbagai upaya lainnya. Setidaknya ada 3 langkah besar yang dilakukan secara bersamaan. Pertama, upaya preventif atau pencegahan. Kedua, upaya preemptif. Dan yang ketiga, upaya represif. Dalam menghadirkan rasa aman bagi masyarakat, ada beberapa kegiatan atau upaya yang kami lakukan. Pertama, upaya preventif atau pencegahan. Pencegahan dilakukan dengan melaksanakan
kegiatan patroli, baik itu patroli skala besar, menengah, atau sedang, maupun patroli skala kecil, baik itu di level Polda, Polres, maupun Polsek. Itu upaya-upaya preventif yang kami lakukan bersama-sama dengan unsur TNI, kemudian bersama-sama dengan unsur pemerintah daerah. Pada level Polsek, rekan-rekan kami di Polsek bersama-sama dengan kecamatan, dengan Koramil. Kemudian pada level Polres juga para Kapolres itu bersama-sama menggelar operasi kepolisian berupa patroli dengan jajaran Kodim, dengan jajaran kabupaten ataupun kota. Kami pun pada level Polda juga dengan Kodam Jaya, dengan Provinsi DKI, itu melakukan upaya pencegahan dengan kegiatan patroli bersama. Kemudian yang kedua adalah upaya preemptif. Upaya preemptif itu adalah upaya bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk peka terhadap lingkungannya, untuk menekan kesempatan para pelaku ini memiliki kesempatan untuk berbuat kejahatan. Karena kejahatan ini bisa terjadi ketika ada unsur niat dan unsur kesempatan ini bersatu. Nah, unsur kesempatannya kita tekan dengan apa? Dengan memberikan kesadaran atau menimbulkan kesadaran di tengah-tengah masyarakat bahwa menjaga lingkungan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemudian yang ketiga adalah upaya represif. Upaya represif ini adalah upaya penegakan hukum terhadap kejadian kejahatan atau tindak pidana yang sudah terjadi. Tujuannya apa? Memberikan rasa aman karena pelakunya sudah dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Kemudian juga memberikan deterrent effect atau efek deterrent terhadap para pelaku yang sudah melakukan atau para orang yang berpotensi menjadi pelaku. Ini yang diharapkan bagi yang berpotensi menjadi pelaku, karena adanya upaya penegakan hukum yang tegas, maka mereka akan mengurungkan niatnya. Kesempatannya ditekan, niatnya juga ditekan, insya Allah kejahatan juga tidak akan terjadi. Dalam menjaga keamanan, peran masyarakat sangat menentukan. Aktivasi kembali pos kamling dan sistem keamanan lingkungan menjadi bagian penting dalam membangun kewaspadaan bersama. Karena pos kamling bukan sekedar tempat jaga malam, tapi menjadi ruang komunikasi, kolaborasi, dan deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtibmas. Kolaborasi antara masyarakat, kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah diharapkan dapat mampu membangun lingkungan yang lebih aman dan peduli. Kami memiliki cukup banyak sumber daya, baik itu tim kami yang di Polda, kemudian tim Satgas Pemburu Begal pada tingkat Polres, kemudian unit-unit Reskrim Polsek juga turut berperan aktif, sehingga wilayah-wilayah ini di mana yang punya wilayahnya memperkuat dirinya, kemudian satuan atasnya melakukan dukungan perkuatan itu, dan kami juga pada jajaran Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya juga sudah menerapkan sistem zona atau yang sering kami sebut dengan kering serse. Ini subdit-subdit yang kami miliki, kemudian tim lapangan yang kami punya, kami sebar pada daerah-daerah yang cukup rawan kejahatan. Kami juga sudah menggelar upaya bersama ini dengan masyarakat melalui pos-pos keamanan lingkungan atau pos kamling. Jadi aktivasi siskamling atau sistem keamanan lingkungan di tengah-tengah masyarakat itu adalah bentuk kerjasama dan kolaborasi kami dengan masyarakat di dalam menjaga lingkungan supaya lebih aman lagi. Dan itu juga hasil dari upaya preemptif kami melalui edukasi, melalui himbauan, mengajak kepada masyarakat untuk bersama-sama
Dan di sana tumbuh peran serta secara aktif dari masyarakat untuk menghidupkan Poskamling atau Siskamling bersama-sama dengan kami. Ini akan berkolaborasi juga dengan siapa? Satgas-satgas pemburu begal, satgas-satgas preventif yang tadi patroli, kemudian melakukan penjagaan pada titik-titik rawan. Juga dengan tim kami dari Polda yang Kringserse tadi. Nah, ini bisa saling kolaborasi. Jadi muncul kesadaran di masyarakat, kepekaan, kolaborasi dengan kami, ya insya Allah Jakarta akan lebih aman. Menjaga keamanan ibu kota bukan pekerjaan mudah. Kepolisian dituntut hadir 24 jam menjaga kondisi tetap prima dan memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang. Namun di balik seluruh upaya itu, ada satu hal yang menjadi kunci, yaitu kolaborasi. Karena keamanan bukan hanya tentang tidak adanya kejahatan, namun tentang hadirnya rasa tenang saat masyarakat beraktivitas, bekerja, dan pulang ke rumah dengan aman. Terima kasih Pak, sehat-sehat ya, Bang.